Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Evitria dengan NIM 45221021 dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai tugas pengganti dari ujian akhir semester. Langsung saja ke materi. Yang pertama, definisi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antar kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Misalnya, kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Yang kedua, pentingnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Kebijakan moneter sangatlah penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh-pengaruh kebijakan moneter terhadap berbagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris telah membuktikan bahwa faktor monetary base sangat berpengaruh terhadap Business Circle. Kebijakan moneter juga ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga yaitu fungsi kebijakan fiskal dan fungsi kebijakan moneter. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kedua yaitu fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Sedangkan fungsi kebijakan moneter yang pertama mengendalikan laju inflasi. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk menekan tingkat inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga secara terus-menerus yang berkaitan dengan pasokan uang yang berlebih, sehingga nilai uang menurun harganya. Tingkat inflasi yang rendah berarti sehat bagi perekonomian negara, sementara tingkat inflasi tinggi bisa membahayakan. Yang kedua yaitu mengelola angka pengangguran. Kebijakan moneter juga dapat mengelola angka pengangguran dalam suatu negara. Misalnya saja, kebijakan ekspansif meningkatkan pasokan uang, kemudian merangsang investasi atau bisnis, dan pada akhirnya meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu memelihara nilai tukar. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kemampuan untuk memengaruhi nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan atau menarik uang cetak di pasaran. Bila terjadi penambahan pasokan uang, maka nilai tukar akan naik. Sementara bila ada pengurangan pasokan uang, nilai tukar akan turun. Yang kelima, instrumen kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter 1. Politik Centering. Centering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemangkasan nilai mata uang. Redenominasi biasanya dilakukan ketika kondisi perekonomian negara stabil.
Sementara, sering ditempuh ketika negara mengalami krisis dan ingin mengurangi peredaran uang di masyarakat. 2. Revaluasi. Revaluasi adalah suatu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. 3. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, khususnya pada mata uang asing yang sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Adapun instrumen kebijakan moneter yang lain, yang pertama, open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua, kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat, merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. 5. Kebijakan dorongan moral, merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Adapun instrumen kebijakan fiskal, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan fiskal, kita juga harus mengenal beberapa instrumennya. Instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain 1. Pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya, jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang dan jasa, serta menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha untuk berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Yang keenam, keputusan mengatasi inflasi via kebijakan fiskal. 1. Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital. 2. Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu. Yang ketiga, melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan adanya kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral akan mempengaruhi pasar uang. Lalu, pasar uang tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, yang mana kemudian tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Salah satunya dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri
terhadap mata uang asing dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter juga akan menjaga keseimbangan stabilitas roda ekonomi dan harga barang serta jasa di lingkungan masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, di mana hal tersebut itu akan menjadi penentu keadaan di pasar barang dan jasa. Lalu, dengan kondisi itu akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja yang menentukan tingkat pendapatan juga tingkat upah yang diharapkan, sehingga selain dapat memperbaiki keadaan perekonomian, juga dapat menjaga kestabilan harga dan laju inflasi serta meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Keduanya akan memiliki hubungan umpan balik, yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat, pasar uang, serta pasar surat berharga. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.